Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk sama-sama menggali pelajaran imroh dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menambah keimanan kita dengan pertemuan ini. Semoga kita bisa melaksanakan apa yang kita fahami dan bisa mendakwahkan kebaikan kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh umat Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia yang pernah terlahir di muka bumi ini, yang kita jadikan panutan berdoman segala sifat-sifatnya, sisi kehidupannya, dari akidahnya, muamalahnya, akhlaknya, ibadahnya. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah untuk menjalani, memelihara, mempertahankan sunnah-sunnahnya. Semoga kita dianggap, dimasukkan ke dalam golongan umatnya yang kelak mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah kita malam ini akan membahas tentang akhlak seorang muslim, bagaimana perilaku yang harus dimiliki seorang yang mau mengaku beragama Islam, yang mempunyai akidah yang benar, yang mempunyai ibadah yang bagus. Karena dalam agama yang sebagai pondasi adalah akidahnya. Sebelum semuanya diperbaiki, maka yang diperbaiki adalah akidahnya. Kemudian ketika sudah benar akidahnya, maka yang selanjutnya adalah ibadahnya, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarang. Dan dari buah semua itu, dari akidah yang menjadi pondasi yang kuat, yang benar, yang sahih, kemudian amal ibadah yang ikhlas, yang mengikuti petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kedua dasar ini dilaksanakan dengan baik, maka harusnya memunculkan atau menghasilkan buahnya adalah akhlak yang baik, yang menjadi ciri seorang yang beriman, orang yang berakidah benar, bermuamalah, beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul yang terakhir adalah diantaranya karena akhlaknya yang mulia. Nabi Muhammad SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Makanya di antara tolak ukur ketika Khadijah radhiyallahu anha ingin mencari pendamping hidup, maka ketika dia melihat akhlak Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia ini, seluruh perangainya, perilakunya menunjukkan akhlak-akhlak yang mulia, maka dia percaya bahwa dia inilah manusia yang terbaik baginya, dan ternyata terbaik juga bagi seluruh alam semesta. Maka ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, kemudian beliau ketakutan ketika turun 5 ayat yang pertama, yaitu Iqra
bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Setelahnya Nabi Muhammad SAW pulang ke rumahnya, ke rumah Khadijah radhiyallahu anha, dalam keadaan ketakutan, gemetar, lalu berkata kepada Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Maka sebagai seorang istri yang solihah, yang baik, yang mengetahui keadaan suaminya, Khadijah berkata, meredakan ketakutan dan kegelisahan suaminya ini. Lalu Khadijah berkata, mali, apa yang terjadi denganmu? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, laqad khasyitu ala nafsi, aku takut terjadi apa-apa dengan diriku, setelah beliau menerima wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam. Maka Khadijah membesarkan hati Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, faqalat Khadijah, kalla, sekali-kali tidak. Wallahi ma yuhzikallahu abadan, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Kenapa? Karena engkau orang yang berakhlak mulia. Innaka latasilur rahim, engkau selalu menyambung silaturahim, akhlak yang mulia. Wa tahmilul kalla, engkau menanggung beban orang-orang yang kesulitan. Wa taksibul ma'duma, dan engkau mencari, mengikuti atau membantu permasalahan orang lain, menyelesaikan orang-orang yang sedang kesusahan. Wa tukrid dhaifa, dan engkau menjamu tamu, memperlakukan tamu dengan sebaik-baiknya. Wa tu'inu ala nawa'i bil haq, engkau selalu membantu orang yang mencari haknya, kebenaran. Maka engkau tidak akan pernah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan engkau akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang akhlaknya paling mulia. Maka akhlak ini cerminan kehidupan. Bahkan sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul, maka yang paling menonjol adalah akhlaknya, kejujurannya, amanahnya. Beliau tidak pernah sekalipun sujud terhadap patung atau berhala. Beliau tidak pernah ikut-ikutan minum khamr, apalagi perbuatan keji dan mungkar yang lain. Bahkan Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin, orang yang sangat terpercaya, orang yang amanah. Maka beliau terkenal karena akhlaknya. Oleh karena itu beliau menjadi nabi dan rasul. Bahkan di antara faktor yang paling dominan dalam menyebarkan agama Islam, menjadikan agama Islam ini dipeluk oleh miliaran manusia di muka bumi ini, adalah akhlak dari orang-orang yang mendakwahkannya. Agama Islam ini sampai kepada kita di Indonesia, yang ternyata menjadi negara yang paling besar penduduk muslimnya, bukan karena peperangan, bukan karena penaklukan, bukan karena penjajahan, bukan karena yang lain-lain, karena akhlak orang-orang yang mendakwahkannya dengan baik. Maka responnya, tanggapannya sangat mengagumkan. Jauh dari Jazirah Arab sana, harus melewati beberapa negara yang ternyata negara-negara tersebut nggak banyak penduduk muslimnya. Sebelum negara Indonesia melewati Cina yang lebih dahulu masuk Islam, karena mereka masuk Islam di zaman para sahabat. Ternyata tidak sebesar Muslim yang ada di Indonesia, bahkan di negara-negara sekitarnya. Thailand bahkan lebih barat dari Indonesia, lebih dekat ke Jazirah Arab, bahkan India. Tapi yang paling banyak penduduk muslimnya adalah negara Indonesia, karena akhlak orang-orang yang mendakwahkan ajaran Islam tersebut kepada penduduk Indonesia. Maka inilah yang ditiru dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW berdakwah disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 159, fabima rahmatim minallahi lintalahum, karena rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala, lintalahum,
lana yalinu linta, kamu berlemah lembut kepada orang yang engkau dakwahi. Akhlak kelemah lembutan Nabi Muhammad SAW ini yang menjadikan orang banyak masuk Islam. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Kalau seandainya engkau orang yang keras, kasar, keras hatinya, kasar perangainya, tentu mereka orang-orang yang engkau dakwahi akan lari darimu, tidak akan mendekat. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maka maafkanlah mereka, orang-orang yang engkau dakwahi, bahkan orang-orang yang sudah masuk Islam. Fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mintakan ampunan bagi mereka, wasyawirhum bil amr, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan. Faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bertekad terhadap suatu keputusan, maka laksanakan dan bertawakallah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nabi Muhammad SAW, kalau kita lihat sirahnya, banyak digambarkan pujian. Di ayat ini, bahkan di ayat tadi yang surat Al-Qalam ayat 4 tadi, sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia. Apa akhlak Nabi Muhammad SAW? Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang paling dia cintai, menjelaskan khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Kalau kita ingin melihat, menerjemahkan, mempraktekkan Al-Quran seluruhnya dalam kehidupan sehari-hari, itulah perangai akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Maka karena akhlaknya mencerminkan ajarannya, itulah yang menjadikan orang-orang berbondong-bondong menerima ajaran Islam. Dengan kesabarannya, dengan kelembutannya, dengan kejujurannya. Bahkan kalau kita lihat lagi di akhir-akhir surat At-Taubah, surat At-Taubah itu 129 ayat. Nah, dari ayat 128-nya mensifati Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulum min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang nabi dan rasul min anfusikum, dari golongan kalian sendiri, karena turun di negeri Arab, dari bangsa Arab sendiri. Karena untuk manusia, maka dari manusia, bukan jin, bukan malaikat, dari golongan kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittum, terasa berat olehnya penderitaan yang kalian rasakan. Harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman rauf rahim. Nah, maha suka mengampuni dan menyayangi. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika mendakwahkan agama Islam ini kepada kaumnya dengan kelemah lembutan, bahkan ketika menanggung penderitaan, ditolak, bahkan tidak hanya sekedar ditolak, dilecehkan, bahkan tidak hanya dilecehkan, dihina, ditertawakan, direndahkan, bahkan dianiaya, bahkan terancam dibunuh pun, Nabi Muhammad SAW bersabar dan memaafkan mereka. Yang terjadi di Fathu Mekah ketika Nabi Muhammad SAW di tahun ke-8 Hijriah, setelah 8 tahun hijrah ke Madinah, tahun ke-8-nya balik ke Mekah dengan 10.000 pasukan yang tidak bisa dilawan oleh penduduk Mekah. Maka ucapan yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW seperti meniru ucapan Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya. La tasriba alaikumul yauma, enggak ada celaan bagi kalian.
yang dulu pernah menimpuki Nabi, melempari Nabi dengan batu, ada yang melempari dengan kotoran unta, ada yang sempat memukul di peperangan, di perang Uhud, bahkan Nabi sampai terluka berdarah. Dimaafkan oleh Nabi Muhammad SAW. Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian semua, kalian bebas. Diampuni, dimaafkan. Akhlak yang mulia ini kepada yang menyakitinya. Bahkan dalam beberapa pensyariatan ibadah-ibadah dalam agama Islam dilakukan bertahap. Maka itulah Nabi Muhammad SAW seorang pendidik yang agung, yang mengajarkan akhlak, adab sebelum segalanya. Sebelum segalanya. Ketika datang seorang Arab Badui, tiba-tiba datang ke masjid, langsung kencing di masjid. Para sahabat sudah berdiri ingin memegang, menarik orang itu, atau bahkan ada yang ingin memukulinya. Tapi karena akhlak Nabi yang mulia ini, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat, biarkan dia. Padahal jelas itu kemungkaran di dalam masjid, kencing di masjid. Lalu oleh Nabi Muhammad SAW, biarkan dia, biar selesai. Karena dia nggak tahu. Biarkan selesai, baru kemudian dinasihati. Dijelaskan bahwasannya masjid bukan tempat untuk membuang kotoran, untuk benda najis. Adalah tempat untuk sholat, untuk berzikir, untuk baca Al-Quran, untuk ibadah. Setelah itu, lah bagaimana masalahnya dengan kencingnya? Nabi Muhammad SAW meminta seember air, sudah siram bekas kencingnya tadi dengan seember air. Selesai masalah. Orangnya yang tadinya bersalah sudah dinasehati dengan baik, dengan lemah lembut, sadar, menerima, mengambil pelajaran dari kesalahannya. Sedangkan najisnya karena terfokus dalam satu titik saja, tidak kemana-mana, tinggal disiram dengan seember air, selesai, hilang najisnya. Begitu juga kalau dibiarkan, seandainya Nabi Muhammad SAW membiarkan para sahabat menarik orang itu, menyeretnya, bahkan mungkin memukulinya, akan terjadi beberapa atau berbagai mudarat yang terjadi. Mungkin orang itu nggak terima, saya baru datang ke sini baik-baik, kok malah dianiaya, dipukuli, diseret. Satu, mungkin orangnya tidak akan terima. Kedua, najisnya yang tadinya dalam satu titik, satu tempat saja, mungkin berantakan kemana-mana, berceceran kemana-mana. Kemudian dakwah yang disampaikan mungkin tidak bisa diterima dengan baik orang yang telah disakiti. Maka dengan pendidikan yang sangat agung ini, Nabi Muhammad SAW mendakwahkan agama Islam ini dengan akhlaknya yang mulia. Ini orang yang tidak tahu. Bahkan orang yang tahu pun Nabi Muhammad SAW memaafkan. Orang yang tahu sengaja dan tahu. Contohnya adalah orang yang batal puasanya karena berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Mendatangi Nabi Muhammad SAW, celaka saya ya Rasulullah. Kenapa celaka? Saya batal puasa karena berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Berarti orang itu sadar. Orang itu tahu bahwa itu salah dan dia melakukannya dengan sadar. Tapi begitu dia sadar dengan kesalahannya, lapor kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi marah atau langsung memvonis kamu tidak taat kepada Allah, kamu bermaksiat atau dan lain? Tidak. Nabi SAW memperlakukannya dengan baik. Lalu diperintahkan untuk pilihan pertanyaan, apakah kamu punya budak untuk bisa dimerdekakan sebagai tebusan dari atau kafarat dari perbuatanmu itu? Dia berkata, tidak ada ya Rasulullah. Kalau begitu, apakah kamu sanggup untuk puasa 2 bulan berturut-turut? Sebulan saja saya nggak kuat ya Rasulullah, apalagi 2 bulan. Nggak bisa. Lalu, apakah kamu punya makanan untuk disedekahkan kepada 60 orang fakir miskin? Enggak ada ya Rasulullah.
Orang ini ibaratnya sudah nggak punya apa-apa, tetapi dengan kesadaran dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tahu bahwa itu salah. Tidak dimarahi oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW masuk ke rumahnya, membawa sekeranjang kurma, lalu diperintahkan, ini berikan kepada fakir miskin yang ada di sekitar rumahmu. Orang itu masih ngeyel lagi, ya Rasulullah, di antara kedua ujung bukit itu di kampung saya, yang paling miskin adalah saya. Apakah Nabi marah? Kamu sudah nggak punya apa-apa, sudah miskin, kok maksiat, kok malah nggak puasa? Enggak, Nabi cuma tersenyum, ya sudah, berikan ini untuk makan keluargamu. Betapa akhlak. Ini yang tadi, yang pertama orang kencing di masjid tidak tahu, dimaafkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini orang yang tahu hukumnya dan dengan sengaja berbuat kesalahan, juga Nabi memaafkan. Mendakwahkan agama ini dengan kelembutan, dengan sikap yang lemah lembut. Makanya apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ini menjadi tolak ukur bagi kita untuk akhlak yang harus kita tiru dari sikap Nabi Muhammad SAW. Sikap kedermawanan, dan diantara akhlak yang mulia adalah pemurah, dermawan. Nabi Muhammad SAW di salah satu kisah setelah perang Hunain atau perang Taif itu mendapat ghanimah yang sangat banyak. Saat itu setelah Fathu Makkah, orang-orang yang di Mekah yang dulunya kafir itu, selama dia tidak memusuhi orang Islam, walaupun dia belum masuk Islam, diperlakukan dengan baik. Salah satunya adalah Sofwan bin Umayyah, anaknya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini dulu tuannya Bilal bin Rabah yang terbunuh di perang Uhud. Dia sangat dendam, yang terbunuh di perang Badar, sangat dendam kepada Nabi Muhammad SAW, dan dia belum masuk Islam. Maka ketika perang Hunain ini, Nabi meminjam perlengkapan perang dari siapa, atau menyewa dari Sofwan bin Umayyah ini, padahal dia belum masuk Islam. Begitu kemenangan didapat di perang Hunain dan perang Taif itu, betapa banyaknya ghanimah, ribuan kambing, ribuan onta. Itu siapa? Sofwan bin Umayyah diberi jatah 100 ekor kambing, tambah lagi 100 lagi, bila lagi tambah lagi 300 ekor kambing, bahkan ada yang mengatakan 400 ekor kambing. Enggak tanggung-tanggung, padahal dia belum masuk Islam. Maka yang awalnya Nabi Muhammad SAW itu paling dibenci oleh Sofwan bin Umayyah karena dendamnya, karena siapa ayahnya, yaitu Umayyah bin Khalaf, itu terbunuh di perang Badar. Maka dengan perlakuan Nabi Muhammad SAW yang menghormatinya, yang memberinya berbagai pemberian ini, dia masuk Islam. Bahkan orang-orang yang masuk Islam di zaman itu adalah karena banyak diberi oleh Nabi Muhammad SAW. Ada orang Badui yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, diberi kambing yang sangat banyak. Bahkan ada yang mengatakan sepenuh lembah itu diberikan kepada orang Badui itu. Lalu dia pulang ke kampungnya, lalu berkata kepada penduduk kampungnya, kabilahnya, wahai orang-orang, masuk Islamlah kalian, karena Muhammad ini memberi tanpa takut bangkrut, tanpa takut miskin, karena diberi dengan kemurahannya, dengan kedermawanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan kejujuran kepada umatnya, karena dia sebelum menjadi nabi pun sudah dikenal sebagai orang yang paling jujur, yang paling amanah, maka disebut Al-Amin. Maka akhlak inilah tolak ukur dari keimanan seseorang. Buahnya adalah akhlaknya.
Maka banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang keutamaan akhlak ini. Dan hadis-hadis sahih banyak sekali. Di antara Nabi Muhammad SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Buah dari keimanan dan ibadah yang benar dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak yang mulia. Bahkan Nabi mengukur kedekatan seseorang kelak derajatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majlisnya denganku kelak di hari kiamat, yaumal qiyamati wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqan, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Bahkan pahala akhlak yang mulia ini digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ma syai'un asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin. Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya bagi orang mukmin, bagi orang beriman di hari kiamat kelak, tidak ada yang melebihi dari akhlak yang mulia ini. Fa innallaha la yubghidu al-fahisha al-badhi. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang yang fahish, yang keji, yang kasar, yang ucapannya kotor. Dan ternyata apa yang kita dapati ajaran dari masyarakat kita, orang tua kita mengajarkan kepada kita tentang akhlak-akhlak yang mulia, yang sesuai dengan syariat Islam. Menghormati yang tua, berkata dengan jujur, berlemah lembut, tidak kasar, tidak menjadi orang yang sombong, suka mencaci maki. Makanya saya sering mengungkapkan bahwa kita banyak bersyukur kepada Allah dilahirkan di negara yang namanya Indonesia ini. Kita hidup di pulau yang disebut Pulau Jawa ini, dan di lingkungan-lingkungan yang Islam ini. Ternyata hanya sekedar kita misalnya di luar dari Pulau Jawa ini, kita akan mendapati perbedaan yang sangat luar biasa tentang masalah akhlak ini. Alhamdulillah di adat istiadat kita diajari tentang bertutur kata, berbahasa yang baik. Bahkan mungkin di antara bahasa yang ada tingkatan-tingkatannya adalah bahasa kita, bahasa Jawa ini. Ada bahasa yang ngukuhnya, ada bahasa yang madyohnya, ada bahasa kromonya. Itu tingkatan-tingkatan yang membimbing kita, mendidik kita untuk bertutur kata yang baik, tahu posisi, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda. Di Indonesia saja, di luar Pulau Jawa tidak kita dapati hal yang seperti itu. Makanya saya sering ceritakan, saya pernah hidup di luar Jawa itu, yang dari kecil anak yang baru belajar bicara, ucapan yang dia ucapkan, yang keluar dari mulutnya adalah cacian, caci maki. Paling ucapan pertama anak itu belajar adalah, kalau dalam bahasa kita, misuh. Jadi dari yang kecil sampai yang nenek-nenek, yang tua, itu bahasanya seperti itu. Itu di luar sana. Nah, alhamdulillah kita dibimbing dengan keadaan atau lingkungan yang baik, dengan tutur kata sopan santun, tata krama. Maka inilah akhlak-akhlak mulia yang hendaknya mencerminkan kehidupan seorang muslim. Kejujuran. Orang yang bohong itu tidak ada kerjaan yang lain kecuali hanya untuk menutupi kebohongannya. Sekali dia berbuat bohong, dia akan menutupi kebohongannya yang pertama dengan yang kedua. Begitu seterusnya. Nggak sempat dia itu mengerjakan apapun. Pikirannya hanya ingin menutupi kebohongannya, dan dia menutupi kebohongannya dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Nah, kita dituntut, diajarkan oleh
ajaran Islam untuk berkata jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah orang-orang yang jujur. Kalau dalam surat As-Saff disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Bohong. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah Subhanahu wa taala kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Kebohongan. Dan di antara dosa yang yang paling disegerakan, tapi semua dosa secara umum ya punya peluang Allah berhak untuk menyegerakan azabnya di dunia. Tapi di antara dosa-dosa yang paling disegerakan azabnya adalah di antara dosa kebohongan ini, dusta, membohongi seseorang. Dan ini ternyata banyak orang yang seperti itu. Bahkan orang yang belajar ilmu agama tidak terlepas dari hal seperti itu. Ada yang berbohong, ada yang berdusta, tidak mengatakan sebenarnya apapun alasannya. Orang kalau mau cari alasan 1000 alasan, 1.000.000 alasan bisa untuk menutupi kebohongannya, tapi yaitu dengan dusta, dengan bohong. Akhlak yang sangat rendah. Orang yang bohong itu berarti orang yang tidak mau bertanggung jawab dengan perbuatannya. Tidak tidak gentleman. Tidak mau bertanggung jawab. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga tauladan dalam kesabaran. Kita diperintahkan dalam Al-Quran di ayat terakhir surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabbitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkan kesabaran, dan bersiap siagalah kalian di medan perang, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian beruntung. Kesabaran. Bahkan surat yang pendek yang kita hafalkan, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang senantiasa beriman, beramal soleh, nasihat menasihati dalam kebaikan, dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Makanya kalau kita runut di dalam metode pendidikan Islam, salah satunya kalau kita jadikan rujukan adalah ayat-ayat di dalam surat Luqman. Awalnya ketika Luqman menasihati, awalnya dengan akidah, meluruskan akidah. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Wahai ingatlah ketika Luqman berbicara menasihati anaknya, dia berkata, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah, mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Innasyirka ladzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah kedoliman yang paling besar. Pondasinya akidah. Keduanya adalah ibadah dan akhlak. Maka ayat berikutnya yang ayat 14 itu, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh, dan kami nasihati kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kemudian ibunya yang mengandungnya dalam keadaan kelemahan demi kelemahan. Wa fisaluhu fi amaini, dan dia menyusuinya selama 2 tahun. Wa anis kulli wali walidaika ilayar masksir, bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tua kalian, kepadakulah kalian akan kembali. Ya bunayya,
Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayal masir. Bersyukur kepadaku, kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Kelak kalian kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Maka kesabaran, nah, ya bunaya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak. Wahai anakku, dirikanlah sholat, ibadah yang baik, setelah akidah yang benar, setelah berbakti kepada kedua orang tua, ibadah yang baik. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, kerjakanlah amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebenaran, kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Wasbir ala ma asabak, bersabarlah atas apa yang menimpamu. Ketika orang sudah menegakkan kebenaran, melakukan ketaatan saja perlu kesabaran. Apalagi dia mengajak orang lain untuk berbuat baik dan mencegah dari kemungkaran. Pasti tanggapan orang lain akan macam-macam. Dan itu justru yang paling besar untuk menuntut kesabaran. Ketika orang sudah mengajak orang lain dan mengingkari kemungkaran. Kalau orang hanya berbuat ketaatan saja, ibadah saja untuk dirinya sendiri, mungkin orang nggak peduli. Tapi begitu dia sudah mengingkari kemungkaran, mencegah kemaksiatan, menjelaskan posisinya, menolak segala perbuatan keji dan mungkar, maka tentu akan ada tantangannya dari orang lain. Nah, itulah butuh kesabaran. Dan Nabi Muhammad SAW menanggung kesabaran itu. Bahkan ketika sebelum hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW berdakwah pertama ke Taif. Ada yang mengatakan sekitar tahun ke-10 kenabian setelah wafatnya siapa? Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha. Karena nggak ada pelindung Nabi Muhammad SAW di Mekah. Abu Thalib yang pamannya, yang melindungi, yang menjamin keselamatannya sudah wafat, nggak ada lagi. Khadijah radhiyallahu anha yang selalu mendukungnya dengan hartanya, dengan kelembutannya, nggak ada lagi. Seakan-akan terlunta-lunta Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun, selama 13 tahun di Mekah. Pengikutnya nggak ada bertambah signifikan. Itu saja. Maka Nabi ingin mendakwahi orang di luar Mekah sampai ke Taif. Berjalan puluhan kilometer, jalan kaki dengan Zaid bin Harithah. Sampai di sana bukannya penduduk Taif masuk Islam, tapi malah mengejek, menghina, melecehkan, kemudian dikerahkan anak-anak kecil dan orang-orang yang kurang waras untuk melempari Nabi Muhammad SAW. Dan dilempari Nabi Muhammad SAW dengan batu sampai kakinya berdarah, dan Zaid bin Harithah melindungi dengan badannya, maka dia yang kena batu-batu tersebut. Nabi sampai sandalnya berlumuran darah, kakinya terluka. Lalu datang malaikat yang penjaga gunung, ya Rasulullah, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti perintahmu. Apakah engkau mau kalau aku angkat gunung itu, aku timpakan kepada kaum yang sudah melukaimu, sudah mengejekmu? Oleh Nabi Muhammad SAW, inilah akhlak kesabaran. Jangan. Bahkan saya masih berharap kalau bapaknya, ibunya, bapaknya tidak beriman, saya masih berharap kalau nanti anak-anaknya, keturunan mereka menjadi orang-orang yang beriman. Itu antara tahun 10 atau 11 kenabian. Lalu Taif masuk Islam tahun ke-9 Hijriah. Doa Nabi saja membutuhkan waktu yang tidak singkat. 12 tahun baru doa Nabi Muhammad SAW terkabulkan. Taif menjadi orang-orang yang beriman. Kesabaran, kelembutan, kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Dan demikianlah harusnya kita sebagai orang yang penggiat dakwah ini menunjukkan itu kepada masyarakat di sekitar kita. Tunjukkan wajah yang ramah, tunjukkan bahwa kita bagian dari mereka. Gak perlu kita merasa terasing, kita merasa orang yang paling baik atau paling suci.
karena itu justru menambah masyarakat ini jauh dari dakwah agama Islam ini. Sehingga apa yang harusnya kita lakukan yaitu mencerminkan dari akhlak-akhlak yang menjadi ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kemurahan, kelemah lembutan, kejujuran. Bahkan kalau kita bahas akan sangat banyak sekali. Kejujuran, kelemah lembutan, kasih sayang, menghormati yang muda, menjunjung tinggi, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, keramahan, kemurahan, kedermawanan, dan jujur. Makanya salah satu surat yang di dalam Al-Quran yang paling banyak bicara tentang akhlak adalah surat Al-Hujurat. Tapi kita ambil satu ayat saja. Sebetulnya seluruh ayatnya dari awal sampai akhir itu mayoritas berbicara tentang akhlak. Surat Al-Hujurat. Satu saja kita ambil dari ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Wala tajassasu, ini tentang akhlak semua. Jangan kalian memata-matai orang lain. Wala yaktab, jangan ghibah, membicarakan keburukan orang. Ba'dukum ba'da, sebagian kalian kepada sebagiannya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah suka kalau salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati, bangkai. Fakarihtum, tentu kalian akan benci, tidak suka. Wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima tobat, Maha penyayang. Maka menjaga lisan termasuk akhlak yang mulia. Jangan kita, ini kemarin dan sering kita bahas kemarin di majelis yang lain, bahwasanya jangan sampai apa yang akan kita ucapkan ini setelah kita ucapkan malah menjadi bumerang. Kita harus meminta maaf, harus klarifikasi, ngaku seperti orang yang kesambet. Itu enggak mendidik akhlak yang baik. Maka hendaknya kita menjaga ucapan kita, jangan menyakiti orang lain, jangan merugikan orang lain. Saya tutup dengan hadis bahwasanya akidah yang benar, ibadah yang benar akan rusak kalau diiringi dengan akhlak yang buruk. Dalam sebuah hadis sahih, ada seorang sahabat qila lin Nabi SAW, berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, inna fulanah taqumul laila wa tasumun nahar." Ya Rasulullah, seorang perempuan, ada tetangga saya perempuan itu selalu qiyamul lail, berarti salat 5 waktunya jelas penuh, ditambah salat malam. Akidahnya benar, ibadahnya benar. Wa tasumun nahar, dan siangnya sering puasa, berarti puasa Ramadan dia penuh, ditambahi dengan puasa-puasa sunnah. Wa taf'alu, dan banyak berbuat kebaikan ibadah. Wa tasaddaq, banyak bersedekah. Tapi ada satu akhlaknya yang buruk, wa tu'di jiranaha bilisaniha, tapi satu kejelekannya dia menyakiti tetangganya dengan ucapannya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, faqala Rasulullah SAW, la khaira fiha ya min ahlin nar, gak ada kebaikan baginya, dia termasuk ahli neraka. Lalu para sahabat berkata, qalu wa fulanah tusallil maktubah wa tasaddaq bi aswar. Ada seorang perempuan itu salatnya hanya yang wajib, sedekah hanya dengan sekerat kue, tapi yang penting wala tu'di ahadan, dia tidak pernah menyakiti seorang pun. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, hiya min ahlil jannah, dia termasuk penghuni surga. Nah, semoga kita menjadi orang-orang yang beriman, yang mempunyai akhlak yang baik,
meniru akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat, menjaga diri kita, perbuatan kita, ucapan kita dari akhlak-akhlak yang buruk, dan mengajarkan kepada anak kita, keluarga kita, akhlak yang mulia, akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.